Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Permana dari Universitas Maksum. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah asesmen non-tes. Kali ini saya dibarengi salah satu siswi dari salah satu sekolah. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elisa Febriana Sari. Saya masih kelas 11 dari salah satu sekolah dan saya masih berumur 18 tahun. Baik Elisa, Bapak di sini akan mewawancarai Elisa mengenai kecanduan media sosial gitu ya di usia remaja. Nah, yang rentan dialami oleh usia remaja seperti Elisa ini gitu ya, yang memang usianya 18 tahun menginjak usia remaja gitu ya. Baik, pertanyaannya itu berapa jam rata-rata yang Elisa habiskan gitu ya, dan aktivitas apa saja yang memang dilakukan di media sosial. Oke, jadi kalau untuk media sosial tuh lebih ke fleksibel ya Pak, nggak harus 3 jam itu harus media sosial, enggak. Tapi waktunya aku mah fleksibel aja, kayak misalnya ada waktu senggang atau mungkin ada sesuatu yang harus dibuka di media sosial, pasti membuka sosial media. Paling kalau membuka media sosial, kalau misalnya dari waktu senggang paling untuk menonton video, untuk chatting, misalnya seperti itu. Atau mungkin untuk kalau misalnya penting membuka sosial media untuk memberi pendidikan gitu, kayak mencari tahu info gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, seberapa sering gitu ya Elisa mengecek notifikasi media sosial gitu ya, dan bagaimana perasaan jika tidak bisa mengakses dengan waktu yang terlalu lama gitu ya, misalnya kayak cemas, sedih, atau biasa aja gitu. Kalau seberapa sering ngecek notif itu sangat-sangat sering ya, kalau misalkan kita apalagi WA gitu ya. Iya, kita lagi belajar gitu ada HP, lihat lanjut lagi itu sering banget, karena mungkin bukan karena udah kebiasaan dan mungkin juga salah satu efek dari kecanduan mungkin ya. Kalau untuk tidak mengecek atau enggak pegang HP sama sekali tuh kayak kadang ada rasa bosen sih, lebih ke bosen aja. Apalagi kalau kita gak ada kegiatan gitu. Justru kalau kita gak ada kegiatan tuh pasti laginya ke HP dan media sosial juga tentunya. Makanya dari itu ada rasanya tuh bosen sama cemas aja gitu, kayak takutnya ada apa-apa, ada info penting gitu ya, memang tidak tidak terlewatkan gitu. Siap. Oke. Terus apakah Elisa merasa penggunaan media sosial mengganggu aktivitas sehari-hari Elisa nggak? Misalnya nggak tidur, makan, belajar, bekerja, atau misalkan kayak sama teman gitu. Tergantung sih sebenarnya. Tapi kalau untuk belajar mungkin memang agak jadi menurun sih kinerjanya. Jadi kayak mengganggu aktivitas gitu ya? Mengganggu aktivitas terutama untuk belajar. Karena kalau misalnya kita udah pegang media sosial atau handphone, itu tuh kayak udah susah banget buat konsentrasi lagi ke pelajaran atau ke apapun itu. Terus apakah Elisa merasa marah gitu ya, mudah marah, cemas gitu, atau depresi gitu ya ketika tidak menggunakan media sosial? Enggak sih. Enggak. Terus apakah Elisa sering mengalami sakit kepala, mata lelah, atau gangguan postur akibat penggunaan media sosial gitu? Kayak misalkan ngecek TikTok gitu misalnya, lihat hiburan atau apa gitu dengan waktu yang lama, itu apakah ada gangguannya gitu? Kayak sakit kepala gitu akibat tiduran terus gitu? Gak ada sih, karena ya memang di aku emang gak ada, tapi efeknya tuh ke mata aku jadi minus gitu, ya? Jadi minus gitu. Terus Elisa merasa prestasi akademik atau kinerja kerja Anda gitu ya menurut akibat penggunaan media sosial itu apa? Kinerja aku dari akademik, jadi kayak merasa prestasi itu nurun gitu. Iya, prestasi aku nurun gara-gara karena kalau udah pegang medsos itu kan kata aku juga susah fokus lagi buat belajar. Apalagi kalau kita belajar pakai HP tuh udah nggak bisa fokus ke pelajaran. Makanya dari itu prestasi aku nurun gitu. Kayak kita yang nggak fokus gitu sih Pak. Karena lupa waktu gitu ya. Iya. Kalau misalkan udah scroll kalau TikTok udah gitu ya. Scroll, udah itu lupa. Siap. Oke. Pak, apa yang membuat Elisa pertama kali tertarik menggunakan media sosial, dan faktor apa saja yang membuat Elisa terus menggunakan media sosial? Pertama sih FOMO ya, jelas kalau remaja-remaja sekarang tuh FOMO ya pasti. Betul.
Karena kalau ada apa-apa yang baru tuh kayak suka langsung Kepo gitu ya? kepo ya. Itu kan remaja banget ya. Ada suatu Siap. hal yang baru yang menarik tuh pasti kepo. Yang pertama pasti dari FOMO, dari teman-teman Iya, gitu betul. kan pasti. Terus yang kedua juga karena terus pakai media sosial karena biar kita lebih update aja. Kan kita update juga bukan tentang hiburan terus Iya. ya, pasti Kayak tentang pendidikan gitu ya. berita terkini kayak gitu. Oke. Terus apakah Elisa pernah mencoba mengurangi penggunaan media sosial? Nah, jika ya, strategi apa yang Elisa lakukan? Jawabannya pernah, pasti untuk mengembalikan lagi kefokusan kita buat belajar, buat naikin lagi prestasi kita dari akademik gitu. Kalau aku sih lebih banyak nyibukin sesuatu gitu, kayak misalkan kita mendalami sebuah hobi, misalnya hobi aku baca nih, aku dalamin lagi hobi aku baca sampai kan gitu. Oke. Terus apakah Elisa menyadari gitu ya bahwa Elisa mungkin memiliki masalah kecanduan media sosial? Merasa, karena kalau kita gak pegang medsos tuh ada yang kurang Hampa gitu ya? hampa gitu. Pasti kalau buka HP medsos lagi gitu. Kalau bosan Betul. larinya ke medsos lagi. Jadi kecanduan gitu ya? Iya. Nah, siap. Terus apakah Elisa memiliki keinginan untuk mengatasi kecanduan media sosial ini? Pengen sih kayak pengen ya kayak gitu dia kayak pengen ngembaliin lagi fokus sama semangat belajar lagi gitu. Oke. Terus apa saja hambatan yang Elisa hadapi gitu ya dalam usaha mengurangi penggunaan media sosial? Cepet bosen gitu loh, karena Oke. kita nggak pegang HP tuh kayak pasti pengen gitu pegang kita lagi belajar pasti ada rasa Jadi agak gangguan aja gitu ya? gangguan gitu kayak pengen aja buka HP kayak gitu. Oke, jadi berat gitu ya? Iya. Untuk kayak melepaskan sebuah media sosial gitu ya? Iya, Karena sangat berat. apa ya? Ya itu tadi kecanduan gitu Iya, ya? kecanduan. Karena memang sekarang udah serba di sosial media, apapun dari info apapun pasti di sosial media. Ya, siap. Baik, terima kasih Elisa atas waktunya. Terima kasih juga telah memberikan jawaban yang memang patut diapresiasi gitu ya. Terima kasih banyak.